يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع محمد سيد الكلين والثقلين والطريقين من أرض ومن أجل يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع وعن علي وعن أسفل يا ربي يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه صل وسلم وبارك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulihi ahli sidqi wal wafa wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa yarzuqna kamal al-ikhlas wal yaqin wa yafaqihuna fid din wal dunya wal akhirah. Allahumma yarzuqna rizqan halalan tayyiban wa yashfi mardana ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan taman la yughadiru saqama. Allahumma ala niyatin anna Allah yarhamu ahyana wa amwatana wa nakhussuhum abaina wa ummahatina wa jaddatina wa ajdadina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman ahabba ilayna anna Allah yataghashshahum birahmati wal maghfirah wa ala niyatin anna Allah yaman kulli man kullu fil qubur wa man fil ardi wa man fil sama wa anna Allah yusakhiru umurana yassir la asir wa inna taysiraka ilaika yasir bi rahmatika ya arhamar rahimin bil fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah, malam ini terakhir kita bahas bab apa? Bab kurban ya. Iya. Kalau fikihnya bab apa lupa?
Sekarang kita membahas bab hurmatul masajid. Fikih. Bab kemuliaan, bab yang berkenaan dengan menjaga kemuliaan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita Quran. Enggak salah, Quran terakhir. Kalau fikihnya terakhir kita bahas tentang kurban. Jamaah yang dimuliakan Allah, bab hurmatul masajid, satu bab yang sangat penting untuk kita ketahui, karena masjid adalah bagian dari yang dititipkan oleh hamba-Nya di dunia ini. Dan masjid memiliki fungsi, sekalipun secara fisik nggak jauh berbeda dengan rumah kita, ya, dengan kantor RW, dengan rumah-rumah atau bangunan-bangunan yang lainnya, tapi secara hukum memiliki keistimewaan yang wajib kita ketahui. Apa batasan-batasan kita dilarang di dalam masjid, apa batasan-batasan kita diperintahkan saat kita di masjid. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengatakan bahwasanya man bana masjidan banallahu bil jannah. Barang siapa yang memuliakan membangun masjid di dunia ini, maka Allah akan bangun rumah di akhirat nanti. Membangunnya itu, ulama sebagian menafsirkan maksud membangun bagi orang-orang yang enggak memiliki keluasan rizki untuk membangun secara fisik, tapi kemudian dia memakmurkannya masjid, itu termasuk bagian dari membangun masjid. Al-Quran, orang-orang tersebut diberikan klasifikasi, ciri-ciri dalam Al-Quran. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa qama sholat wa ata zakah wa lam yakhsha illallah. Sesungguhnya hanya saja orang-orang yang memiliki keinginan selalu memakmurkan masjid, orang-orang yang peduli terhadap masjid, orang-orang yang memuliakan masjid, orang-orang yang menghidupkan masjid, itu makna memakmurkan masjid. Mereka adalah orang-orang yang memiliki keimanan kepada Allah, kepada yaumul akhir, menegakkan sholat dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Ya, adakah orang tidak beriman kemudian memakmurkan masjid? Tidak ada. Ya, karena cirinya iman yang pertama. Dan hampir semua landasan hukum ketika Allah memberikan beban hukum kepada hambanya itu landasannya iman. Karena iman itulah yang menjadi landasan utama seseorang mudah menjalankan perintah Allah. Tanpa iman, keberatan. Kalau dia itu, Allah pasti utuh. Kagak orang yang begitu adalah dalam kitab ini. Qala al-musannifu hadzal kitab nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li walidayhi amin ya rabbal alamin. Qala al-faqih Abu Lalis Amarqandi rahimahullahu ta'ala haddatsana al-Sardi al-Hakim haddatsana Ubaidah ibnu Muhammad Sarkhari haddatsana Shalih bin Kaisali haddatsana Ibu Abi Fityah. Langsung saja ya. Ya, langsung an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Bersabda, apabila kalian masjid fala yajlis hatta yusalli. Apabila kalian masuk masjid, maka janganlah duduk
kecuali sholat 2 rakaat. Ini adab pertama kita berada di masjid. Sebelum masuk masjid, jangan masuk kecuali sholat 2 rakaat. Adab pertama. Bahkan pengarang kitab ini mengatakan wa qabla dukhulil masjid, sebelum masuk masjid ya doa, hendaknya dia berdoa. Wa fi ma kharajahu ayatu aidan, dan saat keluar juga dia berdoa. Ini hukum-hukumnya harus keluar, dalamnya ada diatur dalam agama kita. Kita masuk bioskop nggak seperti masuk RW nyelonong aja begitu, nggak, ada adab-adabnya. Ada hal-hal yang harus menjadi hak masjid untuk dimuliakan, karena masjid itu punya sohibul bait. Sohibul baitnya siapa? Allah. Baitullah berarti sohibul baitnya ya Allah. Ya, kalau di sini ada ketua masjid Pak Muslim, bukan dia sohibul baitnya, bukan. Ya, Pak Muslim tuh khadimul masjid. Apa khadimul masjid? Pelayan masjid. Kalau di Arab Saudi itu ada raja Arab namanya, tapi kalau disebut juga khadimul Ka'bah, pelayan Ka'bah. Saat musim haji dia jadi pembantu Ka'bah. Kerjaannya ngapain? Dia memuliakan, menjamin orang-orang yang berangkat umroh dan haji itu keselamatannya, kenyamanannya terjamin. Ya, sekalipun di sini ada ketua masjid, tapi posisinya bukan sohibul masjid, bukan sohibul bait, tapi khadimul masjid, pelayan masjid. Nah, masuk baca doa. Doanya apa? Allahumma ftah abwaaba rahmatik. Keluarnya Allahumma inni as'aluka min fadlik. Masuk minta karunia Allah, rahmat Allah. Keluar minta karunia Allah. Allahumma ftah abwaaba rahmatik, ya Allah bukakan pintu rahmatmu. Artinya apa? Artinya masjid tempat rahmat Allah. Jadi kalau kita mengharapkan rahmat di masjid, begitu, di masjid tempat rahmat Allah. Oleh karena itu, saat ada orang memilih orientasi, keinginan selain daripada ridho Allah, nggak ketemu, gitu. Dia nggak akan mendapatkan rahmat Allah seandainya dia masuk masjid itu ada keinginan lain. Mutlak kita masuk masjid, keinginan kita adalah rahmat Allah, masuk di dalamnya ampunan Allah dan seterusnya. Begitu juga filosofinya seandainya kita jadi pengurus masjid, kan sama aja. Pengurus masjid masuk masjid, pengurus masjid ngumpul berhimpun sekian banyak jadi pengurus masjid. Ya, yang diharapkan berarti, yang diharapkan apa berarti? Rahmat. Masuk ke dalam ngurus masjid harus memiliki pandangan yang sama, bahwasanya orientasi ngurus masjid itu adalah mencari rahmat Allah, mencari ampun. Dua pekan yang lalu saya khotib di Al-Ittihad di Al-Ittihad Tebet. Ngobrol gitu kan, ngobrol pengurus. Dimana yang sekarang tuh ketuanya itu jenderal. Sekarang tuh jenderal, orangnya sih bagus ya. Tapi ngobrol bukan sama dia, pengurus lamanya. Jadi dulu tuh yang namanya pengurus berantem mulu, berebut kotak amal, karena masukannya, income-nya gede di situ. Income-nya gede. Kalau Jumat itu ya 6 juta, 7 juta. Apa lo nyarin uang mas
luar biasa karena seputar Tebet di situ masjid itu. Dari hamba Allah yang pahalanya buat si fulan 1 juta tanggung, dari hamba Allah yang pahalanya buat si fulana ya paling kecil 300.000, lumayan banyak, panjang dibacain tuh. Ya Allah ya Rabbi ya Rahman, gimana nggak berebut orang ngurus. Akhirnya sekarang dipegang sama itu jenderal ya, dan aman sekarang. Ya Allah ya Rabbi ya Rahman. Jadi harus memiliki kesatuan pandang, wahdatul fikrah, kesatuan persepsi, ya, cara pandang yang benar saat kita masuk masjid, saat kita ngurus masjid, yaitu yang kita cari adalah rahmat Allah. Tuh, Masjid Jogokarian itu belum ada yang kayak gitu. Masuk sekali-kali tuh ke sono tuh. Ya, boleh sekali-kali tuh masuk ke sono. Karena hampir masjid di Jakarta itu masjid saya sudah ke sono dan welcome di sana, dikasih tempat kita tanya gimana manajemennya, gimana begini begitu, terus kita Jogokarian sekali-kali itu bisa banyak ya, pengurus inti itu. Kalau yang lain pada mau ikut ya nggak apa-apa ya, bayar. Hah? Oh pernah si Romi 1 orang. Oh jangan 1 orang, ketua, sekretaris, ketua yayasan, pengurus yayasan, jamaah masuk. Ya bayar. Gitu. Ya Pak Ustadz, boleh dibiayain pakai masjid, silakan, selama tujuannya studi banding, selama tujuannya kita buat lebih bergairah, lebih mengurus, lebih ada masukan secara manajemen maupun masukan spirit gitu kan. Secara spirit kita mendapatkan gairah baru, spiritual baru di sana mengelola masjid yang kita cintai ini. Kenapa? Jangan sampai kita bertobat ini kita memakmurkan Masjid Al-Maksum tidak termasuk dari man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalat wa ataz zakat wa lam yakhsha illallah. Jangan sampai kita keluar dari prem untuk ngurus masjid ya jamaah. Dan banyak, dan kita malu ya, di Jakarta banyak masjid-masjid yang hakikatnya itu adalah pengurus nggak memiliki kesatuan pandangan. Akibatnya apa? Ya luar biasa, banyak fitnah, banyak ghibah. Itu. Jadi masuk masjid itu, sampai masuk di masjid, kata Rasulullah, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusolli rakaatain. Kalau masuk masjid jangan duduk dulu kecuali sholat 2 rakaat. Kan di hadis lain Rasulullah, wa minas sufaha, bagian dari kebodohan seseorang, ciri seseorang itu bodoh adalah saat masuk masjid la yusolli rakaatain, dia enggak sholat 2 rakaat. Main duduk aja gitu. Tapi enggak semua kita sholat 2 rakaat atau tahiyat masjid, ada waktu-waktu tertentu. Wa qala al-fuqaha, sebagian ahli fikih mengatakan rahimahullah taala, semoga Allah merahmatinya, idza kana fi waqtin mubah, apabila di waktu mubah sholat 2 rakaat tahiyat masjid apabila di waktu mubah. Berarti ada waktu yang enggak boleh dong Pak Ustadz kita sholat 2 rakaat. Wa amma idza dakhala fil masjid ba'da yusolli al-'asr, apabila dia masuk masjid setelah sholat asar, au ba'da ma sholal fajar, atau setelah sholat subuh, fala yanbaghi ay yusolli li'annahu naha 'ani sholati fi dalikal waqt, maka haram hukumnya kita sholat 2 rakaat karena waktu itu dilarang oleh Nabi waktu itu. Jadi ada waktu mubah, ada waktu yang haram. Waktu yang haram setelah sholat asar. Misalnya begini, kita udah sholat asar, udah ntar jam 5 rapat ya di Masjid Al-Maksum, rapat Masjid Al-Maksum ya, sholat gak? Kagak, tapi tetap jaganya wudhu, kemudian masuk baca doa dulu, Allahumma ftah abwaaba rahmatik, nggak usah sholat. Batasannya sampai kapan Pak? Batasannya sampai waktu maghrib ya. Makanya itu kalau kita datang pas waktu
mau sholat maghrib datang 10 menit sebelumnya misalnya nih, kan ada orang 15 menit sebelum maghrib, 10 menit sebelum maghrib dia udah datang ke masjid, dia wudhu dulu, dia masuk masjid, dia sholat. Salah, itu masih waktu asar, masih waktu asar ya. 10 menit lagi masih waktu asar, 5 menit lagi masih waktu asar. Jadi dia masuk, cukup duduk wudhu, kira aja udah begitu. Kenapa? Karena itu masih asar ya. Itu waktu dilarang oleh Rasulullah untuk. Yang kedua waktu subuh, ba'da subuh juga begitu, kayak sekarang masih ada waktu subuh nih. Qabla syuruk, sebelum datang syuruk, sebelum waktu duha, maka waktu-waktu itu, waktu subuh itu, setelah subuh dilarang kita sholat 2 rakaat ya, kecuali udah datang syuruk, udah datang waktu duha, kita udah pulang, kita datang, silakan masuk tahiyat masjid. Tapi kalau sebelum waktu duha datang, maka kita masuk masjid nggak perlu sholat tahiyat masjid. Tuh. Ya, paham? Jadi ada waktu yang dilarang setelah asar dan setelah subuh sekalian. Kemudian ya, kirain ada naik. Kemudian waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya satu ketika jaa rajulun, datang seorang laki-laki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atahu rajulun yashku ilaihi qasawatu qalbu. Dia datang kepada Nabi, hatinya keras. Ya Rasulullah, hati saya keras, susah ibadah, hati saya beku. Faqala, Rasulullah berkata, atuhibbu ayyalina, ente mau emang hati jadi lembut? Kemudian wa tudriku hajatuka, bahkan enggak hanya melembutkan hatimu, tapi hajat-hajatmu, problem hidupmu semua akan Allah penuhi. Mau enggak kayak gitu? Kata Nabi. Ada datang laki-laki, mau enggak kayak begitu? Kemudian orang itu menjawab, na'am ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Irhamil yatim, sayangi anak yatim. Wamsah bi ra'sihi, usap-usap kepalanya. Wa at'imhu bin tu'amika, kasih makan dengan makanan yang kau makan anak yatim itu. Yalin qalbuka, maka hatimu akan lembut. Kemudian wa hajatuka, dan hajat-hajatmu akan terpenuhi, semua problem hidupmu akan terpenuhi. Ini Pak, ini saya pernah dengar ceramahnya Habib Munjir kalau nggak salah. Ini satu ketika dia kedatangan orang minta amalan agar dunianya dikasih amalan sukses. Dia pernah ceramah. Habib Munjir ngomong begini, mau nggak sukses? Tapi entah kalau udah sukses jangan lupa ya. Iya, Beb. Ya udah, siap bertransaksi sama Allah, siap gak? Maksudnya berjual beli, mau sukses siap. Ya udah. Ya. Ente 3 orang anak yatim. Kalau rumah sempit, 3 orang anak yatim tiap hari jam sekolah. Ya Habib kan lagi susah, anda datang ke sini lagi susah. Mau nggak? Siap gak? Mau nggak ente jual beli? Siap gak? Siap. Ya udah, jalani 3 orang. Jalan 3 orang. Ya kata Habib Munjir nih, lalu sebulan, 3 bulan diberi kemudahan terus bisnisnya maju sampai sekarang. Tudrik hajatuka, kata Rasulullah. Kalau ente mau dilembutkan hati ente, hajat-hajat penuhi yang anak ya. Sukses saat dia itu memelihara yatim, dan menjadi kamu sukses. Orang-orang sukses itu rata-rata dia adalah gemar nyantunin anak yatim. Nah selanjutnya masih nasihat Nabi sama orang tadi ya. Kata Rasulullah, ya akhi, kata Rasulullah, wahai saudaraku, liyakunil masjid baituka. Kata
Celana yang, wahai saudaraku, hendaknya masjid engkau jadikan sebagai rumah. Ya, hatimu akan lembut. Jadikan masjid sebagai rumahmu. Maksudnya sebagai rumah tuh masjid tuh, ente kalau di masjid betah gitu, biar betah sebagaimana kita di rumah. Betah. Terus al-masajidu buyutul mu'minin muttaqin, kata Rasulullah. Innal masajida buyut. Sesungguhnya masjid itu adalah rumah bertakwa. Wa qaddamana Allah taala liman kana buyutuhumul masajid birruh. Maka Allah akan berikan jaminan bagi orang-orang yang menjadikan masjid seperti di rumahnya. Birruh warroha, sebagai tempat istirahat. Ya, masjid tempat istirahat. Masjid boleh kita rebahan, tidur pules. Makanya itu kalau di masjid ada bacaan itu kurang lengkap, seharusnya dilarang pules, tiduran nggak apa-apa. Tiduran itu sunnah di masjid. Kita tiduran di masjid sunnah, yang nggak boleh pules apalagi ngeluarin ilar sampai gitu. Itu yang nggak boleh. Hah? Nginep harus ada tempatnya. Ada tempatnya itu. Gitu. Kalau dulu Rasulullah itikaf itu, ya, itikafnya Nabi itu sambil duduk, tidurnya nyender pakai kelambu. Bukan celentang, apalagi ngiler. Ya Allah ya Rabbi ya Rahman. Ya. Sekalian, ulama beda pendapat tentang makan minum di masjid. Tapi kalau mazhab Imam Syafi'i dibolehkan. Yang melarang, yang memakruhkan makan di masjid walau lukmatun au lukmatain, sesuap atau dua suap gitu kan. Yang dibolehkannya sesuap atau dua suap, lebih dari itu makruh sebagian ulama. Tapi kalau mazhab Imam Syafi'i dibolehkan. Tapi yang melarang semua itu dengan catatan takut masjid itu nggak bersih, kotor. Makanan di mana-mana, bukan habis makan gulai kemudian ke karpet. Makan minum nggak apa-apa, kebersihan. Ya, kita di dalam masjid makan nggak apa-apa. Jangan kebersihan, makanya itu idealnya kalau kita makan tuh di atas karpet tuh ada plastik sebenarnya, sebaiknya tuh begitu. Jadi kalaupun ada kotoran yang nempel tuh di plastik, tergampang tinggal dilipat. Apalagi orang tidur, kemungkinan besar ilernya nempel tuh di karpet. Ya, dalam kitab Fathul Ilah itu kita nggak boleh tuh membawa sesuatu najis ke dalam masjid, membawa barang najis atau mengotori masjid. Takziru fa walau bitohirin, ngotorin masjid sekalipun dengan yang tohir, yang suci, nggak boleh. Apa yang dimaksud ngotorin masjid dengan yang suci? Misalnya tanah tuh suci, kita bawa ke dalam masjid, jangan. Makanya itu kemarin kurban tuh Pak, saya lupa ngomong ya, kalau sapi itu masih ada darah ngeler-ngelernya, jangan masuk ke masjid, karena darah itu najis, nggak boleh masukin yang najis ke dalam masjid. Tapi kalau udah daging, kalaupun daging itu kalau bisa udah masukin plastik, udah dimasukin plastik dan udah jadi daging. Ada masjid tuh Pak, masuk gelondongan paha itu, jadi cincangnya di dalam masjid, dilewati itu masjid, sekalipun karpetnya diangkat, darahnya masih banyak. Ya Allah ya Rabbi, nggak tahu hukum, darah itu najis gitu, karena itu masih banyak darahnya. Tapi kalau sudah dicincang-cincang gitu kan, udah daging, masukin kantong plastik, kemudian biar tertib, misalnya mau dihitung dulu di dalam masjid, ya nggak apa-apa, plastik itu. Jangankan najis, tadi saya katakan sesuatu yang suci aja hati-hati kita ngotorin masjid ya gitu. Kemudian warroha, masjid tempat istirahat. Tiduran boleh. Jadi kalau ada orang habis gojek online istirahat, buka jaket, dia wudhu, sholat 2 rakaat, kemudian dia tiduran rebahan, jangan dilarang. Makanya kasih tulisannya begitu, dilarang tidur pules, rebahan doang nggak apa-apa gitu deh. Khawatir ngiler tadi. Kemudian lanjutnya wal jawaz, kata Nabi ya, masjid itu jawaz ala sirot, tempat nikahin, tempat nikah, tempat kawin.
akad nikah. Ya, jawazu sirat. Jadi sunnah kita itu nikah di masjid. Makanya kalau anak tuh nikahin di masjid, apalagi tetangga masjid. Ya, nikahin anak di masjid karena tempat rahmatnya Allah, berkumpulnya anak kita, ngucapin ijab qabul, sesuatu yang sakral. Masjid sekian banyak orang nikahin, insya Allah barokah. Nabi itu adalah jawazu al-sirat, tempat akad nikah. Tapi kalau di dalamnya jangan dijadikan tempat resepsi pernikahan, cukup tempat akad nikah saja. Selepasnya selebihnya keluar, di mana kayak resepsinya. Kemudian waqala Qatadah, ulama mengatakan, sahabat Nabi, maka nali mu'min ayyura illa fi salasati mawadin. Tidaklah seorang mukmin dia itu suka kemana-mana melainkan tiga tempat. Masjidu ya'muru, yang pertama tempat masjid. Wa baitun yasturu, atau dia pergi ke rumahnya sendiri. Wa hajatun la ba'sa biha. Wa an Khalaf ibnu Ayyub annahu jalisan fil masjid. Ada ulama tadi namanya Khalaf bin Ayyub. Ketika dia lagi duduk di masjid, fa atahu gulamahu, tiba-tiba datang anaknya. Yas'alu an syai', anaknya datang punya hajat, keperluan kepada bapaknya yang lagi i'tikaf di masjid. Maka bapaknya keluar, berdiri. Fa kharaja 'anil masjid, keluar ke masjid. Summa ajabahu faqila lahu, kemudian ngomong. Nah, anaknya ngomong, "Pak, kenapa pakai di luar ngomongnya? Bukan tadi di dalam aja." Apa kata bapak? "Ma takallamtu fil masjid bi kalamid dunya mundu kada." Ya. An atakalam yaum, aku nggak pernah ngomong dunia di masjid sejak sekian tahun sampai hari ini. Maka aku tahu engkau datang kemari pasti tentang dunia. Keluar dulu bapak. Sebagai ulama memakruhkan, tapi kalau ulama mazhab Imam Syafi'i, ngobrol makan masih dibolehkan, bahkan ketawa masih dibolehkan. Bagaimana Imam Nawawi dalam kitabnya Muhazzab, ya, di kitabnya Muhazzab kalau salah menyebutkan begini. Majmu' Syarhul Muhazzab, Imam Nawawi mengatakan, yazuzu tahaddus bil hadis al-mubah fil masjid. Dibolehkan kita membicarakan sesuatu di masjid dengan sesuatu omongan yang mubah. Wa bi umurid dunia, dan masalah-masalah dunia. Wa ghairuha, dan yang lainnya. Minal mubahat, yang dibolehkan, selama dibolehkan. Ya. Wa an asala fihi dhahak, bahkan tertawa boleh selama enggak berlebih-lebihan. Wa nahwu dzalika madama mubahat, selama tertawa itu tidak berlebihan dan tertawa itu hukumnya mubah. Kama jaa li hadisin Jabir, sebagaimana dari hadis Jabir radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Jabir berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqumu min musallahu alladhi shalla fihi subh hatta tatlu'u syams. Fa idza tala'at qama wa kanu yatahaddatsun fa ya'khuduna fi umuril jahiliyah fa yadhakuna wa tabassam. Rasulullah kalau di masjid itu ya banyak melakukan sholat, dan terkadang Rasulullah yatakallam umurud dunia, berbicara tentang masalah dunia, wa yatahaddats, dan Rasulullah tertawa juga di masjid, wa yatabassam, dan tersenyum di dalam masjid. Berarti dibolehkan menurut mazhab Imam Syafi'i dalam kitabnya Imam Nawawi. Ya, jadi kalau ini fikih, nggak perlu ragu lagi nanti kalau ketemu orang nanti makan di masjid kagak boleh, dilarang. Memang sebagian ulama ada yang melarang, tapi kita mazhab Imam Syafi'i dibolehkan, selama yang penting tadi prinsipnya menjaga kebersihan. Yang melarang itu karena khawatir kotor masjid. Kita jaga kebersihannya itu masjid. Sampai sini dong nanya, bertanya, sedang bertanya. Udah, kita lanjutkan. Ya. Iya. Ya, jadi idealnya itu saya mimpin sebenarnya. Tadi itu sebelum kita doa kita sama-sama baca. Ya,
baca ikrar iktikaf doa nawaina an a'takifa fi hajal masjidi madunna fihi, ya, lillahi ta'ala. Udah selesai. Kita berniat iktikaf di masjid saat ini selama saya di sini, ya lillahi ta'ala. Jadi niatkan ke dalam masjid baca doa, kemudian baca juga doa iktikaf. Niat iktikaf. Ya, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid ma fihi ta'ala. Selama saya di dalamnya, sampai saya di dalam. Maksudnya berapa lama? Ya sampai di dalamnya udah. Mau sejam, 2 jam, setengah. Adabnya tiap ngaji kita begitu. Jadi dapat pahala nuntut ilmu, pahala kita dapat rahmat, kita pahala rahmat masuk masjid. Kita itu niat i'tikaf itu apa? Karena muktaronan, semua ulama hampir sepakat yang namanya niat rukun dalam perbuatan ibadah. Dan niat itu fi qalbi, muktaronan bi fi'li, berhubungan dengan melafatkannya. Contohnya baca itu. Nabi nggak pernah ada Pak Ustadz hadisnya sholat baca usolli maka nggak ada memang. Tapi itu diambil dari hadis lain. Ya, dan kenapa Ustaz? Rasulullah kalau pergi haji itu niatnya itu dizaharkan. Pas sampai di Masjidil Haram, pas melihat Ka'bah, Rasulullah SAW langsung Allahumma labbaik Allahumma hajjan. Langsung sambil nunjuk begini. Kalau umroh labbaik Allahumma umrotan. Atau Rasulullah itu membaca zahar ketika ihram. Ya, ketika ihram Allahumma ini ahramtu, ketika ihram pakai pakaian ihram dibaca tuh niatnya secara zahar. Dari situ maka ulama mengkiaskan Rasulullah pergi haji rangkaian semua ibadah haji niatnya dizaharkan, maka ulama mensunnahkan setiap ibadah itu niatnya dilafadzkan, tapi hukumnya sunnah. Yang penting dalam hati gitu Bang Samsul. Ada lagi pertanyaan? Sedikit sekali. Imam Auza'i radhiyallahu taala anhu qala khamsun kana alaihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ihsan. Ada 5 perkara yang menjadi karakter para tabi'in, para sahabat. Yang pertama, mereka semua gemar berjamaah salat jamaah. Itu udah karakter Nabi, karakter sahabat, karakter tabi'in, para ulama orang soleh yang namanya sholatnya berjamaah. Kemudian lanjutnya wattiba'u sunnah, mengikuti sunnah. Wa imaratul masajid. Yang ketiga, imaratul masajid, menjadi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan tabi'in murkan masjid, demen ke masjid, kelihatan demen nimbrung, ya, peran saat masjid butuh dia ambil paling duluan tuh perannya. Rahmat tadi, sebagaimana doa yang kita baca. Keinginan dunia nggak ada tuh, ikhlas murni karena mencari rahmat. Kalau udah begitu, insya Allah nggak ada konflik di masjid. Kalau udah begitu, insya Allah semua kita serahkan kepada Allah. Kalaupun ada 1-2 niatnya kepada Allah, karena niat kita mencari Allah. Jadi ciri kita ngaji semua ini, tanamkan tuh, kita cinta masjid, gemar memakmurkan masjid. Kadang kita nih terkadang pengurus masjid, ya, orang aja kita suruh, kita imbau, ayo sedekah. Giliran kita punya rezeki, ya, kita ke masjid kita sendiri, coba kan aib. Jangan, ya, jangan. Kita sedekah. Kita juga kalau giliran punya rezeki nih, rezeki kita ada atau rezeki kita udah sampai bab sedekah, ya. Sedekah tuh nggak ada toleransi. Ya. Maksudnya itu orang punya duit, nggak punya duit, paksakan sedekah.
Kan begitu dalam Al-Qur'an itu. Fis-sarra'i wad-dharra, harta di jalan Allah, menafkah sedekah, bagian dari menafkahkan harta di jalan Allah. Fis-sarra'i wad-dharra. Jadi pengurus juga begitu. Ya. Kayak kemarin tuh ada teman Ustaz Amir, kan teman saya. Teman suka nanya. Ada cerita tuh. Apa namanya? Tat, ini RI 1 ngasih sapi, nggak ngasih duit potong nih, bilang jangan mau, kita bilang gitu kan, ngomong udah begitu aja, kita kayak Betawi, jangan mau, diambil sayang, bobotnya 1 ton gitu kan, mesti kan beliau Ustaz Amir kan, ya, nah, kita ambil biaya potongnya aja 3 juta itu, gitu. Ya udah, palakin aja lurah, camat, gitu. Kan kata ente datang, katanya, iya pada datang dipalakin dia. Minta 3 juta ke 2,5 juta buat biaya potong, nggak dikasih. Akhirnya dia punya jalan keluar, ya udah, pakai kas masjid. Beliau bilang jangan. Gimana Tat? Iya betul, jangan. Kenapa emang jangan? Gitu. Kenapa jangan? Urusan masjid. Gitu. Urusan masjid buat masjid. Orang nyumbang buat masjid. Orang nyumbang bukan buat korban. Korban mah beda lagi. Orang kurban beda lagi. Gitu. Akhirnya gimana Tat? Anda kurban begitu? Betul dah ente, betul. Akhirnya gimana? Ya udah kita patungan aja. Beliau ngomong begini, kalau nggak ada yang punya duit, Anda tanggung semua biayanya. Wah, hebat juga, banyak juga duit ente, Ustaz banyak duit ini. Anda yang tanggung biayanya. Jadi pada patungan dia tuh. Pada patungan untuk sapi RI 1 itu. Karena prinsip tuh. Ustaz Amir itu prinsip. Jadi potong sapi itu kan bukan buat masjid, buat kurban katanya gitu kan. Akhirnya dia patungan. Wah, iya, patungan semua sampai sebegitunya. Artinya apa? Ya begitu. Pengurusnya begitu. Ada hal-hal yang memang dia nggak boleh dari kas masjid. Terus gimana jalan keluarnya? Ya patungan. Kalau diimbau, ayo sampai sedekah begini, pasti konotasinya buat masjid. Ini bukan buat masjid. Ya udah, patungan. Jadi jangan bisanya kita cuap-cuap doang. Ayo sedekah. Giliran ya, pengurus diminta untuk sama-sama urun rembuk kepentingan kemaslahatannya buat kepengurusan masjid, bukan buat masjid, buat kepengurusan masjid. Ya patungan. Apalagi aib buat kita kalau kita nyari hidup di masjid, gitu kan. Jangan itu, kalau begitu jangan. Nauzubillah min dzalik. Nah itu sahabat sekalian, ya, bab yang kita bahas, nanti kita lanjutkan lagi berkenaan dengan hukum-hukum yang harus kita ketahui di masjid. Ya, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Dan senantiasa Allah tumbuhkan iman Islam kita untuk sama-sama kita mampu memakmurkan masjid. Allah kuatkan iman Islam kita untuk senantiasa kita beribadah kepada Allah. Semoga Allah luaskan rizki kita, rizki yang halal. Allah berkahi usia kita, dan Allah wafatkan kita kelak dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah jaga kita, rumah tangga kita dari segala macam bara bahaya, fitnah, musibah. Allah jaga anak-anak keturunan kita, mereka Allah jadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Bitilka niyya wa la hadhihi niyya wa kullu niyatin salihah wa la hadratin nabil mustafa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma ila azwajihi wa dhurriyyatihi ahlihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa awliya'i wa syuhada'i wa salihin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya rabbana tarabna bi annana tarabna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina taubah tangsil likulli haubah wastur lanal awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina Rabbi wa mawlidina wal ali wal ikhwani
وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طش صحبه والحمد لله في البدء والتناهي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أحينا في سنته وأمتنا في ملته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق ذلك الفضل من الله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته